Hai, saya Tristan dan di sini sudah ada line-up TV terbaru dari Samsung, yaitu Samsung DU7000. Untuk Samsung DU7000 ini punya 4 varian ukuran nih, mulai dari 43 inch, 50 inch, 55 inch, dan 65 inch. Nah, untuk kebetulan untuk TV yang ada di sini tuh ukuran 43 inch ya. Dan saya akan mereview TV ini dari segi desain, build quality, kualitas gambar, kualitas suara, dan smart feature. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe Tristan Elektro supaya kalian dapat informasi terupdate tentang elektronik saat ini. Untuk harga termurah dari TV ini, kalian bisa cek di link deskripsi. Oke, yang pertama saya akan ngomongin masalah desain dari DU7000 ini teman-teman. Jadi untuk desain di TV terbaru ini, dia itu sudah menggunakan desain 3 bezel-less. Jadi untuk bezelsnya itu atau frame-nya dia tipis ya teman-teman. Dari atas, kiri dan kanan itu semuanya pakai frame yang tipis. Terus untuk frame bagian bawah ini sih sedikit lebih tebal, tapi menurut saya cukup minimalis juga, masih cukup minimalis. Jadi masih tetap terlihat modern. Nah, seperti ini desainnya. Terus warna frame-nya ini warnanya hitam ya teman-teman. Nah, untuk material dari frame-nya ini dia dua-duanya pakai polikarbonat, jadi pakai material plastik. Terus di bagian bawah TV ini ada, di sebelah kiri ini ada logo Samsung teman-teman. Nah, yang sebelumnya itu di tahun kemarin CU7000 itu adanya di tengah. Nah, untuk di seri DU7000 ini dia adanya di sebelah kiri, jadi ada di sini nih DU7000. Terus kemudian di bawahnya ini ada sensor remote control dan tombol manualnya teman-teman, sebelah sini. Terus bagian paling bawah ini juga ada speaker 2 channel. Speakernya kanan kiri ya. Untuk speakernya itu untuk power RMS-nya totalnya 20 watt RMS, jadi 10 dan 10. Kemudian di bagian kaki untuk sekarang DU7000 ini desain kakinya itu lebih bagus ya teman-teman, lebih modern. Menurut saya ini lebih bagus dari desain yang sebelumnya. Untuk desain kakinya juga dia bisa diatur ketinggiannya, jadi bisa tinggi atau rendah, tergantung kita menyesuaikan tempat ya teman-teman. Terus untuk material dari kakinya juga ini sama seperti di desain bodinya, ini masih menggunakan material polikarbonat. Tapi untuk material bahannya sih termasuknya material yang cukup bagus. Terus kita beralih ke bagian belakang. Oke, ini dia tampilan belakang dari DU7000 ya teman-teman. Nah, untuk yang tampilan belakang ini juga sedikit berubah dibandingkan dengan seri sebelumnya. Desainnya ini menurut saya lebih bagus ya. Jadi sebelumnya itu dia desainnya horizontal seperti ini yang CU7000. Terus kalau yang di seri sekarang itu desainnya itu motifnya itu dia vertikal. Terus juga kalau kita sentuh ini motifnya itu lebih berasa ya, jadi lebih timbul untuk motifnya. Terus kemudian di bagian belakang ini dia terdapat lubang ventilasi di kiri dan kanan. Ini untuk mengeluarkan hawa panas dari si mesin ya teman-teman. Terus kemudian di bagian tengahnya ini ada lubang VESA bracket berukuran 10 x 20 cm. Nah, untuk bracketnya ini nanti pakai bautnya kalau Samsung biasanya 12 cm. Terus di bagian bawah ini terdapat kabel power, dan di bagian samping itu untuk tempat port-port inputnya. Jadi untuk port input yang saya di DU7000 ini memiliki port input 1 USB 2.0, kemudian ada port HDMI 3 eARC, port HDMI 2, port HDMI 1, port kabelan, dan port antena. Nah, tapi sayangnya untuk port yang sekarang ini dia nggak ada lagi port audio optikal. Jadi di sebelumnya itu ada port audio optikal, tapi di seri DU7000 ini sudah nggak ada lagi nih. Mungkin nanti untuk keluaran audionya hanya menggunakan Bluetooth saja ya teman-teman. Terus di bagian bawahnya lagi ini terdapat dudukan untuk kakinya ya, kiri dan kanan. Nah, di sini dia bisa di setel ketinggiannya. Jadi mau dia lebih ke atas atau lebih ke bawah. Jadi dia bisa diatur ketinggiannya. Terus dari materialnya sendiri, nah, ini pakainya polikarbonat, atau plastik ya teman-teman. Tapi untuk kualitas dari polikarbonat ini menurut saya cukup bagus. Nah, kemudian kita ngomongin aksesorisnya teman-teman, seperti remote ini. Jadi ini adalah remote dari seri DU7000. Nah, remote-nya persis seperti seri CU7000 di tahun kemarin ya teman-teman. Jadi nggak ada perubahan. Di sini ada beberapa tombol, ada tombol akses cepat juga sama seperti ini remote-nya.
Tapi di seri DU7000 ini dia bisa di-update atau di-upgrade remote-nya ke remote solar panel atau solar cell. Jadi di seri sebelumnya itu sama sekali nggak bisa kita pakai solar panel. Nah, di seri ini kita bisa belikan remote-nya remote solar cell. Jadi bisa di-update dan bisa pakai voice command, teman-teman. Seperti itu. Nah, tadi sudah kita bahas desain dan build quality. Sekarang kita akan bahas smart feature-nya dari TV ini ya, teman-teman. Nah, di seri DU7000 ini dia itu pakai operation systemnya sudah terbaru atau upgrade operation system dari Tizen 2023 ke Tizen 2024. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Untuk tampilan dari Tizen 2024. Kalau kita perhatikan sekilas, ini nggak ada perubahan ya, teman-teman. Tapi kalau kita perhatikan lagi, ini tuh ada perubahannya. Jadi di seri sebelumnya di Tizen 2023 itu aplikasinya dia ada menunya di sini. Dan untuk sekarang dia sudah open. Jadi tinggal kita geser ke kanan. Di sini langsung ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita install. Jadi nggak perlu masuk dulu nih ke App Store. Jadi tinggal digeser aja, dia akan milih aplikasi-aplikasinya. Terus di Tizen 2024 ini juga ada updatean namanya menu Daily Plus. Nah, di menu Daily Plus ini kalian bisa menggunakan SmartThings, kalian bisa menggunakan Flexit atau Workspace atau Zinnia TV. Jadi di sini tuh kayak ekosistemnya Samsung ya, teman-teman. Ya, untuk yang bisa terkoneksi dengan Samsung. Terus juga di sini juga support dengan easy connection dari PC Windows. Dia juga bisa PC jarak jauh atau bisa mengontrol PC kalian dari jarak jauh, bisa kontrol MacBook juga dari jarak jauh. Ada multi control, ada Samsung DeX, ada Microsoft 365. Jadi di series ini dia sudah bisa connect dengan perangkat-perangkat pintar lainnya atau bisa kita tambahkan melalui aplikasi SmartThings, teman-teman. Terus selain dari fitur-fitur ini juga ada lagi fitur Miracast atau Smart View. Jadi kita bisa connect dari handphone atau mirroring ya, teman-teman, dari handphone ke TV ini. Terus dari segi responsif user interface-nya juga ini saya bilang cukup responsif. Nah, ini tuh cukup responsif. Dan untuk pergerakan dari smart feature-nya ini atau user interface-nya ini terbilang cukup smooth ya, teman-teman. Ini cukup smooth banget. Nah, untuk kita tes sekarang bootingnya ya. Nah, untuk booting aplikasi, kita buka aplikasinya. Nah, ini termasuknya bootingnya cepat ya, teman-teman. Jadi booting aplikasi ini cukup lancar dan cepat. Nah, kita coba lagi yang lain. Langsung masuk aplikasinya. Ya, untuk booting aplikasi ini terbilangnya juga cukup cepat, responsifnya bagus, booting aplikasi cepat, dan ada beberapa tambahan fitur di Samsung Tizen 2024 ini. Ya. Oke, sekarang kita akan bahas kualitas gambar atau picture quality dari DU7000 ini. Nah, di seri DU7000 ini dia menggunakan layar VA panel. Nah, untuk resolusinya sendiri dia pakainya resolusi 4K 3840 x 2160 pixel. Terus juga untuk refresh rate-nya ini dia support sampai dengan 60 Hz. Tapi kalau untuk di keterangannya itu dia 50 Hz ya, teman-teman, label spesifikasi 50 Hz, tapi dia sudah saya coba pakai video 60 Hz, ini dia masih support dengan 60 Hz. Terus dari segi prosesornya, di Samsung DU7000 ini menggunakan Crystal Processor 4K dari Samsung. Terus yang diklaim oleh Samsung, dia dapat mengupscale gambar dari resolusi yang lebih rendah ke resolusi yang lebih tinggi. Jadi akan memperbaiki gambarnya itu. Terus untuk teknologi warnanya ini dia menggunakan teknologi Pure Color. Dia bisa menghasilkan warna lebih panjang dibandingkan dengan seri-seri TV yang nggak ada teknologi warnanya. Terus di DU7000 ini juga support dengan HDR10+. Nah, sekarang saya akan tes nih TV ini ya, teman-teman, untuk kualitas gambarnya juga, refresh rate-nya juga. Nah, ini pertama saya akan tes gradasi white color ya, teman-teman. Jadi tes gradasi dari putih ke hitam.
Nah, ini kebetulan untuk modenya saya biasanya pakainya mode standar ya, jadi nggak ada ditambah-tambahin atau dikurang-kurangin. Jadi kita pakai mode standar aja. Nah, di sini gradasinya itu cukup bagus dari warna putih ke warna hitam seperti ini. Jadi gradasinya terlihat jelas. Terus kemudian saya akan tes lagi di warna merah ya. Jadi kita akan tes RGB. Nah, ini untuk tes gradasi warna merahnya. Di mode standar ini dia ada beberapa warna yang hilang, kurang lebihnya 2 kotak ya. Tapi kalau buat mode standar sih biasanya memang beberapa TV itu ada yang hilang warnanya. Cuman ini cukup bagus sih, nggak banyak yang hilang, cuman hanya beberapa 2 kotak saja untuk warna merah. Terus kemudian kita ganti ke warna hijau ya teman-teman, gradasi warna hijau. Nah, ini untuk gradasi warna hijau juga ada 2 kotak yang hilang. Jadi ini terlihat gradasinya, tapi di sebelah sana itu ada yang berkurang ya gradasi warnanya. Nah, kemudian kita tes di gradasi warna biru. Warna biru ini lebih banyak hilangnya ya teman-teman. Jadi yang tadinya 2 kotak, di yang warna biru ini dia 3 kotak nih hilangnya. Jadi warna birunya sedikit kurang nih ya teman-teman. Nah, ini kita tes white color dari TV ini. Jadi untuk color white-nya menurut saya sih ini cukup bagus ya, putih. Cuma sedikit lebih warm. Dan kalau di tes warna putih ini kelihatan sih di pojok-pojok sini ini masih agak hitam ya teman-teman. Jadi itu backlight. Jadi karena untuk backlightnya ini dia lokal dimmingnya belum merata banget. Jadi dia ada beberapa di pojok-pojokan yang menghitam. Tapi ketika kita nonton biasa sih itu nggak bakal kelihatan sih. Tapi menurut saya ya umum. Jadi kalau buat TV-TV series ini itu untuk dimmingnya masih umum ya. Nah, ini black level test dari TV DU 7000. Nah, untuk black level ini masih cukup bagus ya HDR-nya. Biasanya yang akan bekerja itu HDR, High Dynamic Range. Itu untuk membedakan antara warna gelap dan terang. Ini sih masih terlihat bagus HDR-nya. Masih kelihatan di warna gelap juga. Oke, sekarang kita akan tes upscaler TV DU 7000 ini ya teman-teman. Jadi kita akan kasih video yang resolusinya itu cuma 720 pixel. Nah, nanti dia akan bisa upscale gambar atau enggak, kita bisa lihat dari sini. Jadi kita tinggal turunin aja kualitasnya ke 720 pixel. Sini kita kasih kualitasnya yang rendah ya teman-teman. Ini sudah kita kasih ke resolusi yang 720 pixel. Kita cek dulu. Ini resolusinya 720 pixel. Dan di sini gambarnya masih terlihat cukup bagus ya teman-teman, masih cukup detail. Dan noise yang ada di sini itu dia juga direndahkan atau low noise dia. Jadi noise-nya itu nggak terlalu terlihat. Terus untuk kedetailan gambarnya juga ini masih cukup detail untuk resolusi 720 pixel. Jadi ketika kita nonton film yang resolusi filmnya itu cuma 720 pixel, itu masih tetap nyaman dilihat. Ya, untuk kualitas suara dari DU 7000 ini di ukuran 43 inch ya, ini saya rasa cukup bagus ya teman-teman. Tadi saya volume besarkan pun dia suaranya nggak pecah banget, tapi sayangnya bassnya itu nggak terasa banget ya teman-teman. Jadi bassnya itu kecil lah, lebih banyak di treble-nya. Tapi secara umum sih ini cukup oke, dengan teknologinya dia juga cukup bagus. Dan secara keseluruhan dari desain, build quality, kualitas gambar, smart feature, dan kualitas suara, ini cukup worth it untuk kalian beli ya teman-teman. Jadi untuk harga saat ini tuh kurang lebihnya di harga 4 jutaan. Untuk harga termurah dari TV ini kalian bisa cek di link deskripsi ya teman-teman. Dan itulah video review dari Samsung DU 7000. Semoga video ini dapat menambah informasi kalian tentang produk baru Samsung ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.